108 BUMN terlalu banyak. Karena itu sejak awal kita terus kecilkan jumlah BUMN. Saya di BUMN ingin pastikan hutang-hutang yang ada di BUMN itu hutang produktif atau koruptif. Lakukan yang namanya bersih-bersih BUMN. 3 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Kementerian Badan Usaha milik negara, Menteri yang satu ini punya berbagai jurus dalam menghadapi kompleksitas masalah BUMN. Seberapa efektif langkah yang diambil dan apa strategi ke depannya? Saya Mayfri Syari akan membahasnya dalam spesial interview bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Gimana, sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Bapak gimana? Sehat, Pak? Capek. Capek ya, Pak, karena kayaknya back to back meeting nih ya. Weekend, weekday semuanya padat jadwalnya, Ya, produktivitas. tapi tetap semangat. Tetap semangat. Tapi kalau bicara soal produktivitas nih Pak ya, apa jangan-jangan ini Pak Erick yang jadi salah satu faktor kunci pendukung nih kalau kita bicara soal utangnya BUMN di tahun 2021 jadi 35%. Ya, memang kan begini, bahwa penting dalam kita melakukan tentu perubahan transformasi ini, semuanya itu mesti terdata, terkalkulasi, dan hasilnya apa. Tidak bisa hanya wacana. Karena kalau wacana udah terlalu sering lah. Tapi memang kesulitan kita selama ini selalu ya semua pemimpin bagaimana kita bisa mengimplementasi dan bisa tepat waktu. Nah itu perlu tim, bukan kerja individu. Dan saya selalu menekankan suksesnya Kementerian BUMN itu bukan karena hanya Kementerian BUMN, tapi ada juga faktor dari kementerian lain. Faktor juga dari pemerintah daerah. Tim BUMN yang bekerja dari COVID sampai hari ini liburnya kurang loh. Ya. Dan ini yang kita lakukan sama-sama. Jadi teamwork, kebersamaan, tetapi perlu ketegasan bagaimana ini semua tepat waktu. Ada penurunan dari 39% sekarang jadi 35% ya. Dengan rasio 30-70 utang banding modal gitu ya Pak ya, di tahun 2021. Ini kan kembali membuat Pak Erick makin menegaskan bahwa kalau dibilang BUMN banyak utang berarti hoax ya Pak? Ya bukan, persepsi kan selalu konotasi hutang itu kan selalu dibilang jelek. Tapi kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, saya rasa UMKM kita, ultra mikro kita, justru mereka kan perlu pendanaan. Tetapi yang didampingi. Artinya apa? Ada hutang. Tapi kita harus pastikan hutang ini hutang produktif. Bukan hutang yang dipakai untuk keperluan lainnya. Salah satu kita sukses story menjaga tentu UMKM ultramikro, bagaimana kita mendampingi bahwa hutang ini semua hutang produktif, hutang usaha. Nah sama, saya di BUMN ingin pastikan hutang-hutang yang ada di BUMN itu hutang produktif atau koruptif. Nah kalau koruptif itu ya kita pasti lakukan yang namanya bersih-bersih BUMN. Karena ini bukan apa, ini tanggung jawab. Karena badan usaha milik negara ini kan tentu harus memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada negara dan dipakai buat program rakyat. Nah, kalau hutang produktif itu nggak ada masalah. Karena yang namanya kita keseharian manusia sendiri atau pengusaha, biasanya hutangnya 70%, modalnya 30%. Kalau kita lihat hutang BUMN itu 39% dari mana? Itu dari hutang melawan modal yang sudah diberikan atau modal yang diinvestasikan. Jadi sehat. Tetapi cukup tidak kita terus turunkan menjadi 35%. Apalagi sesuai dengan standar yang diminta oleh banyak lembaga internasional, kalau bisa hutang BUMN itu maksimal di 45%. Nah ini yang kita jaga. Angkanya nih Pak ya, kan sejauh ini di tahun 2021 datanya ada lebih dari 1.500 triliun untuk utang dari BUMN. Nah kalau Pak Erick berarti menginterpretasikan data ini seperti apa? Sekarang sering lagi dibilangin PLN hutang 500 triliun. Nah itu. Ya? Kan kita bukan saling menyalahkan. Indonesia pada saat itu dengan pertumbuhan yang tinggi, kita memerlukan investasi percepatan ketenaga listrikan. Ingat pernah punya program 35.000 watt karena industri kita naik. Apakah sekarang kita harus memberhentikan ketika masa itu pertumbuhan ekonomi lagi naik,
Tetapi siapa yang bisa memprediksi namanya COVID? Sekarang memang karena COVID kita kelebihan listrik. Hampir 16.000. Tapi waktu itu kekurangan listrik 35.000. Sekarang ini kan kayak ya kan sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kita harus pilih yang mana. Kita tidak tahu adanya COVID. Nah, kalau saya hanya menyalahkan menteri sebelumnya, dirut PLN sebelumnya, apakah bijak? Yang kita diberikan amanah, kita harus bertanggung jawab sama-sama. Restrukturisasinya gimana, karena Pak? itu ketika kita tahu melihat utang PLN sampai 500 triliun, apa langkah-langkah yang kita ambil? Capex PLN harus dikurangin sampai 25% bahkan 50%. Alhamdulillah terjadi pengurangan sampai angkanya waktu itu hampir 20 sampai 30 triliun. Artinya apa? Bisa kok kita mau efisien. Kita ini manja aja. Apa yang kita lakukan lagi juga perbaikan di PLN. Kita sekarang sudah mulai memperbaiki yang namanya sistem pelistrikan ya dengan sistem yang namanya digital. Karena kadang-kadang ya kalau kita tergantung kelistrikan itu hanya mengirim orang ke daerah, kadang-kadang meterannya sendiri kan kemarin sudah ada isu diatur-atur. Nah itu saya langsung telepon daripada direksi, ini pasti kalau yang main-main gini copot. Ya karena ini pelayanan kepada publik. Tetapi bukan berarti ya PLN tidak berkembang. Buktinya selama ini PLN untung. Tapi kalau PLN untungnya kebanyakan juga nggak boleh. Karena ini kan bagian dari pelayanan masyarakat. Iya, tapi kalau rugi itu yang salah. Ya kan? Jadi harus pas keuntungannya. Hutangnya harus terus diperbaikin. Karena waktu itu ada program besar 35.000 watt. Yang hari ini terkoreksi karena COVID. Tetapi masa depan yang namanya kebutuhan daripada pertumbuhan ekonomi berdasarkan listrik. Contoh, ketika jalan tol tembus dari Palembang ke Lampung, itu salah satunya apa? Keperluan listrik. Kita juga di PLN sekarang mendorong juga untuk menekan import LPG, kita akan meluncurkan program yang namanya kompor listrik. PLN akan membagikan sebanyak 300 miliar, ya itu kompor listrik untuk masyarakat yang membutuhkan. Tahun depan pemerintah akan membagikan kompor listrik lagi. Supaya apa? LPG-nya dikurangin, pertumbuhan listrik ini bisa naik. Nah inilah kenapa kebijakan yang harus kita lakukan ke depannya. Gitu. Iya, harapannya seluruh kebijakan yang terkait dengan kelistrikan ini juga bisa benar-benar tepat guna gitu bagi para publik gitu Pak. Kelistrikan harus direformasi, tapi bukan liberalisasi. Karena pusing Pak, takutnya nanti semua serba listrik tapi harga TDL-nya juga naik, pusing bayarnya Pak. Kan yang naik yang 3.300 ke atas. Kenapa kita mesti sepakat? Yang mampu tidak boleh disubsidi. Kalau yang belum mampu harus hadir pemerintah. Baik, ini sama halnya dengan yang kemarin ya Pak ya, terkait dengan yang mampu harus sadar diri, mawas diri. Yeah. Ini erat kaitannya dengan ya, yang kemarin kalau Pak. Alphard jangan isi Petralite dong. Nah ini nih, karena saya udah coba cek-cek nih Pak, saya cek ya kendaraan saya ternyata nggak terdaftar nih di My Pertamina gitu kan. Ini juga sempat menuai polemik gitu ya Pak ya, ada banyak yang yakin nggak sih akan tepat guna bangsa gitu Pak? kita selalu senang dengan polemik. Waktu kita meluncurkan Peduli Lindungi bulan Agustus 2020 kalau nggak salah. Semua ribut. Kenapa sih? Ya, COVID aja mesti register. Padahal kan itu perlindungan. Supaya apa? Kalau yang memang belum divaksin, belum juga memang dalam kondisi yang tidak baik, ya kita kan nggak boleh ini menjadi penularan. Karena pada saat itu efek daripada COVID kan bisa meninggalkan terutama yang komorbid. Baru hari ini COVID efeknya agak ringan. Pada saat itu kan Peduli Lindungi semua diributin. Ternyata Peduli Lindungi itu salah satu penyelamat bagaimana kita bisa menekan COVID. Nah sama dengan Pertamina ahli di bidang ini. Tetapi kalau data, ya, software, hardware, digital itu Telkom. Telkom sudah sukses melakukan Peduli Lindungi. Didukung semua kementerian. Mendagri, Menkes, dan lain-lain. Sekarang, kenapa tidak Pertamina sinergi juga dengan Telkom untuk perbaikan My Pertamina ini? Supaya apa? Tepat sasaran. Yang memang tidak perlu disubsidi, jangan memakai bensin subsidi.
Tapi nanti evaluasi terus dilakukan. Harus, tidak ada yang sempurna, tapi kita harus dorong itu. Jadi jangan sampai nanti disalahartikan seakan-akan melakukan Pertamina ini untuk kepentingan lain. Enggak, ini Telkom kok yang menjaga supaya tepat sasaran. Dan terbukti Telkom sudah sukses melakukan perubahan yang namanya Peduli Lindungi itu. Iya. Kalau kita bicara soal Pertamina, saya ingat sekali waktu itu juga Bapak sempat sidak ya Pak ya di salah satu toilet umum yang ada di SPBU, terus kemudian juga sempat sidak gitu ya di ruangan kerja dari karyawan BUMN. Ngomong-ngomong soal sidak, mumpung lagi ada di kantornya Pak Erik, boleh nggak sih kalau kita sidak juga di kantor Bapak? Boleh ya Pak? Lewat mana Pak? Lewat sana ya. Silakan Pak, dipimpin Pak. Kita lihat ruangannya Pak Erik. Istilah bismillah kan positif. Kalau kita doa bismillah. Berarti saya juga boleh berdoa bismillah komisaris ya Pak? Boleh dong, sama bismillah kita jadi orang baik, bismillah kita jadi orang sukses, sesuatu yang positif. Nah tetapi yang penting konteksnya, tentu bukan di situ. Konteks yang paling penting apa? Kita harus membuat keseimbangan. Terima kasih Pak. Wah, ini ruangan Menteri BUMN. Wah, tapi sejauh mata memandang nggak ada meja kerja. Bapak kalau kerja berarti di mana di ruangan ini? Di sini. Oh di sini. Memang nggak biasa dari saya mulai berkantor, tidak di BUMN, di perusahaan dan sebelum-sebelumnya, saya memang kurang nyaman duduk di belakang meja. Oke. Karena saya melihat begini, biasanya kalau kita bertemu tim kita, kita di meja, terus mereka di depan, udah pasti ada sesuatu yang kurang terbuka. Nah, memang ada jarak ya Pak? Ada jarak. Jadi sejak awal memang saya selalu duduknya rame-rame seperti ini supaya tidak berjarak, bisa berkomunikasi dan lebih egaliter lah. Jadi supaya kita sama-sama. Karena suatu masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh sendirilah. Pasti kita harus kerjasama, tukar pikiran, nanti menciptakan sesuatu apa solusi yang terbaik gitu. Oke, dan pasti satu meja ini juga bisa digunakan tidak hanya untuk bekerja, tidak hanya untuk meeting, tapi banyak hal ya Pak. Biasanya ngapain aja di meja ini Pak? Ya, selain meeting gitu. Mayoritas meeting, kadang-kadang makan, ya kadang-kadang ya kalau ada kerjaan ya tanda tangan, nulis semua. Semua di sini. Ya, semua di efektif, sini. efisien, satu meja bisa digunakan. Ini kayaknya sesuai juga sama apa ya yang Pak Erik lakukan di masa kepemimpinannya sebagai orang nomor 1 di BUMN, perampingan BUMN Pak. Pembubaran dari efisiensi dari perubahan bisnis model. Oke. Sumber daya manusia menjadi penting. Oke. Saya mau bahas nih Pak, dari ratusan, kemudian jadi 41, targetnya bahkan 30. Bukan saya, menteri berikutnya. Oke. Nah, 2024, 2034 menteri berikutnya mesti ada tugas tambahan. Mesti ada tugas tambahan gitu. Tapi kan ini kan pasti satu hal yang alasannya karena memang dinilai tidak efektif. Kemudian merugi juga gitu. Apa sih Pak yang pengen dikejar dari target-target ini dan kenapa sekarang Pak? Kalau memang merugikan pasti udah cukup lama gitu. Ya memang kan kebanyakan perusahaan-perusahaan ini sudah tidak berjalan dari 2008. Bukan saat ini. Dari 2008 tidak dilakukan apa-apa. Dan kalau saya punya prinsip, kalau sebuah perusahaan dari 2008 sudah tidak aktif, itu kan menurut saya kejam juga ya. Maksudnya tidak memberikan kepastian kepada pegawainya, kepada suppliernya dan lain-lain. Dan perusahaan-perusahaan yang tidak sehat ini ya menjadi beban negara juga, beban rakyat juga. Ingat kan, ini kan BUMN punya milik negara. Kita harus pastikan BUMN itu sehat, ya, dan memberikan kontribusi besar kepada negara. Alhamdulillah 3 tahun terakhir kan kita sudah memberikan 1.198 triliun. Artinya apa? Naik 68 triliun dari 3 tahun sebelumnya. Peningkatan dari pajak dan macam-macam kita ini kan. Dan ini yang kita mau pastikan supaya apa? Memastikan BUMN ini sehat. Lalu apa berikutnya? Supaya sehat baru kita bisa mendorong program ekonomi kerakyatan atau pembukaan lapangan kerja. Sekarang alhamdulillah kita sudah membuka lapangan pekerja dari program Mekar aja itu 7,1 juta pada saat COVID.
di mana ibu-ibu di desa-desa yang pinjaman 1 sampai 4 juta dengan tingkat kemacetan 0,13% itu justru tumbuh pada saat COVID 7,1 juta. Kalau satu ibu-ibu itu mengerjakan 1 orang, 7,1 juta pekerjaan terbuka pada saat COVID. Artinya apa? Fondasi ekonomi kerakyatan harus menjadi fondasi bangsa kita. Kita tidak mau fondasi ekonomi kapitalis oligarki menjadi fondasi. Kita tidak anti yang besar. Yang besar harus didorong. Tetapi fondasi Indonesia ekonomi kerakyatan harus menjadi basis. 97% ekonomi kita itu UMKM. Pembukaan lapangan pekerjaan UMKM. Ini harus kita jaga. Nah, itulah kenapa BUMN yang mesti sehat, memberikan program atau kontribusi kepada pemerintah, tetapi program pembukaan lapangan kerja atau pendampingan daripada UMKM itu harus benar-benar kita jaga. Itu yang kita lakukan gitu. Tapi ada KPI khusus nggak sih Pak ketika Bapak menentukan Harus begitu ya? ada. Udah pasti tadi. Apakah sebatas untung rugi dari BUMN-nya? Ya, pasti kalau korporasi untung rugi. Oke. Ya, tidak mungkin kita berusaha mendiamkan yang rugi, apalagi yang sudah tidak beroperasi. Jadi memang kategorinya satu, bahwa sudah tidak beroperasi udah pasti selesai. Baik. Kedua, minta PMN terus tetapi nggak besar-besar Ya, perusahaannya. Ini Pak Jokowi nah, juga ini kan berarti nggak sehat. Oke. Nah, tidak bisa kita berdasarkan dengan itu. Lalu ketiga, jelas udah dunianya berbeda kalah bersaing. Sekarang ini dengan perubahan daripada industri yang terjadi di dunia, dengan perubahan kan yang namanya jenis usaha juga banyak yang berubah. BUMN lebih baik fokus kepada ekonomi atau perusahaan skala besar. Yang menjadi penyeimbang supaya kalau ada penetrasi dari global, kita bisa imbangi. Contoh pada saat COVID, ketika harga masker jadi 100.000, BUMN punya 1.300 apotek menjual harga masker Rp5.000. Nah, ini yang kita harus seimbangin. Fungsi BUMN menyeimbangi market yang tidak seimbang. Operasi minyak goreng kemarin, BUMN terus beroperasi 1/4 hasil minyak goreng untuk minyak seperempat daripada produksi kita dijadikan minyak goreng. Padahal BUMN cuma punya 3% atau 3,4% dari total kebun sawit nasional. Tapi BUMN bekerja. Nah, ini yang kita. Tapi itu bisa terjadi kalau BUMN-nya sehat. Kalau BUMN-nya nggak sehat, gimana bisa operasi pasar? Makanya semuanya diefisiensi, semuanya dibubarkan ya. Yang tidak sehat. Saatnya mundur gitu ya Pak. Sudah waktunya, tetapi tentu para pegawainya kita selesaikan nah, juga. Itu, Pak, jangan gimana, sampai Pak? mereka itu tertinggal. Ya, memang ada beberapa yang masih negosiasi, tetapi banyak sudah diselesaikan. Ya kan, jadi bukan karena kita menutup, kita membalikan badan. Kan tugasnya kami juga membuka lapangan pekerjaan. Nah itu, bagaimana Pak kaitannya dengan lapangan pekerjaan? Kita sekarang sudah membuka lapangan pekerjaan melalui program-program yang ada di Himbara PNM, udah 32 juta. Tadi. Satu, yang namanya Mekar aja 7,1 juta. Ya. Kemarin kita pembukaan lahan 180.000 hektar, udah 118.000 petani. Belum program KUR, program lagi Briling, semua banyak kita dorong. Nah, memang ada yang harus dilepas. Tetapi 32,1 juta lapangan pekerjaan yang terbuka bukan sesuatu yang kecil, ini sangat impactful. Kalau proyek-proyeknya Pak, karena kan biasanya mungkin BUMN yang dibubarkan ini juga sudah punya roadmap proyek yang ada gitu. Kan begini, ini kalau berdampak nggak nih Pak? Karena kaitannya juga dengan publik. Saya suka anti yang namanya proyek. Oke. Ya, kenapa? Kalau proyek itu kadang-kadang berpikirnya proyek, bukan ekosistem menyelesaikan masalah. Proyek kadang-kadang berpikir, oh ini ada pengadaan. Itu kan selalu yang dilakukan. Justru kita harus membuat program apa yang menyelesaikan, bukan proyeknya. Fokus pada programnya berarti programnya. Ya? Oke, di tengah adanya pembubaran BUMN yang dilakukan oleh Pak Erick di masa kepemimpinannya begitu. Rangkap jabatan nih kalau kita bicara soal BUMN kan juga jadi satu isu yang ramai diperbincangkan gitu. Dulu ada pimpinan BUMN bisa menjadi sebelum saya komisaris di 34. Nah itu Pak. Nah sekarang kita udah keluarin permen sejak saya bahwa tidak ada lagi komisaris merangkap di komisaris lain. Itu direksi boleh satu komisaris tetapi gajinya sama dengan direksinya. Jadi hal-hal ini kita perbaikin. Jadi bukan berarti kita menutup mata kita sempurna.
Tetapi harus kita membuat perubahan-perubahan yang signifikan supaya tadi lebih efisien, lebih menghasilkan buat negara, BUMN-nya lebih sehat, sehingga bisa membuat program, bukan proyek. Oke, termasuk diantaranya ketika kita bicara soal komisaris nih ya Pak ya, dinilai publik bahwa ini satu rahasia umum, hashtag Bismillah komisaris pernah trending gitu kan, ketika kemudian sejumlah orang ditunjuk dan dinilai tidak pada tempatnya gitu, atau tidak memiliki background yang sesuai dengan posisinya di komisaris jabatannya begitu ya, di satu BUMN yang ada. Langkahnya Pak Erick Thohir tuh untuk memastikan bahwa ini tidak akan mengganggu ekosistem dan juga kinerja dari BUMN-nya tuh gimana Pak? Istilah bismillah kan positif. Kalau kita doa bismillah. Berarti saya juga boleh berdoa bismillah komisaris ya Pak? Boleh dong, sama bismillah kita jadi orang baik, bismillah kita jadi orang sukses, sesuatu yang positif. Nah tetapi yang penting konteksnya, tentu bukan di situ. Konteks yang paling penting apa? Kita harus membuat keseimbangan. Contoh, bagaimana sekarang direksi BUMN ya sudah hampir 25% wanita, yang dulu tidak. Kepemimpinan di BUMN di bawah 42 tahun 10% targetnya. Nah, komisaris itu kan jelas ada perwakilan kementerian lain, ada perwakilan masyarakat, ada perwakilan dari profesi. Profesi dalam arti yang expert. Contoh, Pak Agus Marto, bekas Menteri Keuangan, bekas Gubernur BI. Alhamdulillah mau jadi komisaris utama BNI yang hari ini bisa mendampingi manajemen BNI untuk bekerja lebih maksimal. BNI sekarang akan mencapai keuntungan terbaik sepanjang sejarah BNI. Kita lakukan. Kemarin Pak Doni Monardo, ya kita jadikan komisaris utama PT Main ID yang merupakan pertambangan. Figur Pak Doni lebih ke lingkungan, walaupun backgroundnya tentara. Kita minta apa? Perbaikan lingkungan ini terjadi, bahwa bekas-bekas tambang ini kita manfaatkan menjadi danau, menjadi tempat wisata baru, penanaman pohon baru, kita dorong ke situ. Nah, lalu ada perwakilan komisaris memang dari partai koalisi, dari relawan. It's okay. Selama mereka harus mengikuti tadi SOP yang sudah distandarkan oleh kita. Makanya sekarang kita punya yang namanya pendidikan untuk komisaris. Yang tidak lolos, mohon maaf. Tapi yang bagus, ya, tetapi belum mengerti tupoksi pekerjaannya, kita perbaikin. Contoh, ada wakil-wakil dari relawan ataupun dari tentu misalnya partai koalisi yang memang backgroundnya sebenarnya mengerti lingkungan hidup atau mengerti ekonomi kerakyatan. Kita libatkan untuk itu, bukan di seluruh pekerjaan daripada operasional dari perusahaannya. Berarti Pak Jadi Erick, check and balance harus terjadi. Yang paling kita memberi kesempatan mereka lebih baik dengan ada classroom. Tidak hanya komisaris, CEO ada classroomnya. Jadi mungkin dia ada kelemahan di keuangan, nah itu ada. Dan itu tidak di kementerian. Kita membuat forum human capital BUMN, semua direksi yang duduk di situ, bukan kementerian loh. Direksi yang duduk di situ. Supaya apa? Direksi bisa mentraining komisaris, direksi bisa mentraining juga sesama direksi dengan sistem TOT, trainer on trainer itu. Jadi kita lakukan ini. Jadi semua selama tersepasan kita harus beri kesempatan. Oke, kesempatannya ada, tapi juga tapi harus nggak boleh berkali-kali. Nggak boleh berkali-kali. Saya tidak bisa menutup mata yang namanya korupsi itu terjadi terus. Tetapi apa salahnya kalau kita keras kepada korupsi dan terus menekan tingkat korupsi. Karena korupsi ini yang menghancurkan juga sendi-sendi ekonomi kita di Indonesia sejak dulu. Masih ada di ruangan kerjanya Pak Erick sambil ditemenin sama teh. Karena bocorannya Pak Erick ini tea person, bukan coffee person, Pak. Kenapa nih? Apa yang kita cheers dulu? Oke, bismillah. Kenapa tiap pagi harus ngeteh dulu? Saya suka kopi, tapi sering ini apa? Kalau terlalu kuat jadi gastrik. Palpitasi ya Pak? Oh, oke. Jadi teh lebih aman dan lebih enak. Tapi biasanya untuk memulai hari, saya dapat bocoran harus ngeteh dulu katanya Pak. Iya, kenapa ya? Biar apa Pak?
Nggak tahu, pokoknya enak aja. Biar lebih semangat gitu berarti kali ya. Seperti semangatnya di sejumlah kalangan pastinya, salah satunya adalah Kementerian BUMN ini yang kemudian berhasil menyelamatkan Garuda Indonesia nih Pak, dari pilot gitu. Cerita lebih lanjut dong Pak terkait dengan hal ini. Sebenarnya restrukturisasi yang ada di BUMN tidak hanya Garuda. Waktu itu awal-awal kita merestrukturisasi yang namanya PTPN. Oke. Di mana dengan hutang 41 triliun, waktu itu kita restrukturisasi, kita ada perbaikan bisnis model dan strategi. Alhamdulillah di tahun kemarin yang tadinya targetnya rugi 1,6 triliun, ternyata tutup buku untung 4,6 triliun. Tahun ini PTPN ada di angka 3,5 triliun keuntungannya di tengah tahun. Berhenti? Tidak, kita terus reformasi PTPN, di mana salah satunya yang sekarang kita sedang pikirkan bagaimana PTPN sebagai penghasil gula ini bisa terus ditingkatkan sehingga kita bisa swasembada gula di tahun 2030 supaya tidak import gula terus. Dan tidak di situ juga gula itu bisa menjadi turunan untuk jadi etanol, di mana kalau kemarin kita pemerintah sukses di mana kelapa sawit B30 dicampur bensin, siapa tahu ke depan bisa etanol campur bensin. Sehingga apa? Import daripada crude oil atau minyak mentah kita terus berkurang. Karena kita sudah menjadi importer. Krakatau Steel juga sama. Kita restrukturisasi, waktu itu ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Salah satunya bagaimana misalnya penggabungan Krakatau Steel dengan POSCO itu bisa terjadi. Lalu juga Krakatau Steel juga membuka partnership dengan pihak-pihak yang mengerti bagaimana industrial estate atau lahan industri ini bisa ada menjadi lebih baik lagi. Kita dorong itu. Dan saya lihat sih bukunya lebih baik sekarang Krakatau Steel. Nah artinya apa? Ya sama-sama Garuda. Restrukturisasi yang kita lakukan ini bukan karena seakan-akan kita melihat Garuda ini tidak punya potensi. Tetapi banyak potensi yang Garuda lakukan itu sebenarnya awalnya sudah baik tetapi out of focus. Contoh apa? Kalau kita lihat data-data, Amerika, Indonesia jumlah penduduknya hampir sama. Oke. Lalu kita lihat juga Amerika itu merupakan negara satu pulau besar. Indonesia negara archipelago yang banyak pulau. Di Amerika itu sekarang total pesawat terbang ada 7.500 pesawat. Indonesia hari ini 350 pesawat. Pada sebelum COVID, jumlah pesawat di Indonesia ada 550. Artinya apa? Potensi kita bisa kayak Amerika. Anggap sepertiga Amerika. Karena daya beli kita lebih rendah. Jumlah penduduk lebih kalah sedikit. Artinya apa? Potensi kita bisa 2.000 pesawatan. Artinya apa? Potensinya luar biasa. Nah berarti itu masuk dalam rencana agar lebih profit Pak? Dan kalau kita lihat data-data, kita ini salah satu industri pesawat yang akan tumbuh nomor 2 terbesar sesudah Cina. Di mana 17,5%. Salah satu tertinggi. Nah, cuman jangan salah ngeliat potensi. Di mana potensinya itu di domestik, bukan di internasional. Nah, ngapain kita membuka jalur domestik internasional buat gaya-gayaan? Sekedar, oh kita terbang ke sini, ya enggak? First class ini, bukan itu. Domestic flight yang harus di ini. Pesawat-pesawat Amerika jarang terbang ke luar negeri. Southwest, United. Nah, lebih baik kita fokus di situ. Dan inilah yang kita perbaikin bisnis modelnya supaya ke depan 70% lebih domestik, 30% internasional berupa kargo, berupa umroh haji, ataupun perjalanan-perjalanan dekat seperti ke Singapura, ke Korea, atau Costa Rica dan lain. Tetapi yang ke Eropa, Amerika, kita lebih baik cari yang namanya strategic partner. Nah, karena itu saya optimis Garuda akan membaik ke depan, tapi kalau disiplin. Urusan kemarin PKPU ya kita harus lakukan. Karena apa? Terlalu mahal. Sewa pesawat Garuda sampai 27% dan ada korupsi. Nah, itu sama. Krakatau Steel juga ada blast furnace atau penggilingan baja cair yang dikorupsi. Masa kita diamkan saja? Nah, sama ini juga ada kasus korupsi. Masa kita diamkan saja? Nah, bukan berarti kita arogansi ingin memenjarakan seseorang, ya. Karena kan kembali
Ya, pihak-pihak yang terkena kasus hukum oleh kejaksaan itu tentu kan ada keluarga, ada masyarakat sekitarnya. Ya kita juga harus punya empati sama keluarganya. Tetapi kepada oknumnya ya memang menyalahi, korupsinya besar sekali. Nah, tapi apa sih yang kita mau lakukan tadi? Bukan memenjarakan orang yang utama, tapi perbaikan sistem bisnis proses yang ada di BUMN. Supaya celah-celah korupsinya bisa lebih supaya ke ditutup depan gitu, Pak. jangan terulang terus. Saya tidak bisa menutup mata yang namanya korupsi itu terjadi terus. Sejarah manusia dari dulu seperti itu. Tetapi apa salahnya kalau kita keras kepada korupsi dan terus menekan tingkat korupsi, karena korupsi ini yang menghancurkan juga sendi-sendi ekonomi kita di Indonesia sejak dulu. Gitu. Lagi-lagi kan kalau kita bicara korupsi ini sudah mengakar, sudah mendarah daging, dan tadi Bapak juga sudah menyatakan gitu kan. Bisa. Tapi gimana kaitannya dengan semua upaya yang tadi Pak Erick sebutkan, perbaikan bisnis model, berbagai upaya restrukturisasi yang dilakukan. Nah, gimana sih Pak tapi memastikan bahwa ini bisa benar-benar tercapai, tidak akan mempengaruhi kemudian prosesnya, tidak akan mempengaruhi kinerjanya dari BUMN yang ada gitu. Karena kita tahu ya, ketika pucuk pimpinan lah, sebut Krakatau Steel gitu, menjadi tersangka dari KPK, ini pasti akan berpengaruh di bawahnya Pak. 2007-2012 loh. Kadang-kadang baca berita, oh seakan-akan direksi yang sekarang, kasihan direksi yang sekarang justru pada memperbaiki. Nah itu gimana Pak tapi? Itu yang saya bilang bahwa bukan sekedar memenjarakan, tetapi memperbaiki bisnis proses. Bersama kejaksaan kita melakukan perbaikan bisnis proses. Dulu yang namanya beli pesawat di Garuda ya hanya beli. Tidak ada yang namanya hitung-hitungan bisnis, nggak boleh. Berarti apa? Kalau ada yang mengulangi lagi, menyalahi. Ya langsung masuk. Gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan karena memenjarakan, tapi perbaikan bisnis proses yang menyeluruh. Supaya ada kedisiplinan kita sebagai manajemen. Nah ini yang kita dorong dan kita jaga. Dan kita harapkan tentu seperti Garuda, ya kita sekarang kalau setelah PKPU, pemerintah memasukkan 7,5 triliun, karena jangan sampai tiketnya jadi mahal terus ya, karena memang situasinya seperti ini, semua pesawat kurang. Ya, lihat airport-airport di Eropa, wah penuh orang mengantri. Kenapa? Kurangnya pelayanan. Memang ini lagi recover COVID. Tapi itu bukan alasan kita tidak membangun Garuda kembali. Dan hasilnya sudah ada. Ketika mereka saya konsolidasi, sekarang total asetnya 49 triliun. Ya, dengan profitabilitas naik dari 400 ke 700 miliar. Jadi makin sehat. Di pertengahan Juli ya Pak Erick sudah meresmikan Dana Reksa Holding. Kenapa sih Pak harus ada yang tertunda? Nah tapi kenapa Pak harus ada sistem holding lintas sektor? Atau sebenarnya urgensinya apa sih Pak? Gini, bahwa persaingan dunia ini kan sekarang sangat berubah. Kita harus kembali. Saya tidak bosan-bosannya bicara ekosistem. Dulu BUMN ada 108 jadi 41. Grupnya 27 jadi 12. Targetnya mau nanti 30 di selanjutnya. Kan? Grouping ini sekarang 12. Kenapa kita bikin grouping? Ini membangun hulu dan hilir yang sehat. Contoh, sekarang di tempat kesehatan ada Bio Farma sebagai holding company yang fokus kepada development vaksin atau pengembangan vaksin. Bio Farma punya Kimia Farma yang fokus di apotek, di mana dia punya 1.300 titik. Ini kan bagus. Kalau nanti ada pandemi lagi, orang bisa datang ke Bio Farma, tidak perlu mengantri seperti asal, tinggal suntik. Suntik flu apa ini, sekalian mendapatkan obat generik murah. Kan itu bisa. Lalu Bio Farma nggak boleh kanibal sama Kimia Farma. Ya, sekarang Bio Farma harus produksi obat-obat herbal. Ya, jamu dan lain-lainnya. Jangan juga sampai kita tergantung dengan obat-obat kimia saja. Yang sekarang bahan baku obatnya itu mencapai 95%. Kalau industri obat herbal kita berkembang seperti di China atau di banyak negara, impor gitu kan ya, bisa ngurangin. Jadi apa? Bisa menekan sampai 20%, 75%. Ini kan bagus, importnya kurang. Kalau Kimia Farma lebih bagus lagi, ditekan lagi. Belum lagi industri alat kesehatan. Alat kesehatan di kita mayoritas masih impor.
mau kemana bangsa kita? Kabel aja buat infus apa nih, selang import. Ini import. Padahal yang namanya kesehatan itu merupakan sebuah kedaulatan yang harus dilakukan di Indonesia karena 273 juta penduduk. Rumah sakit, BUMN sudah dikonsolidasi. Tadinya Pertamina punya sendiri, Pelni punya sendiri, sekarang sudah jadiin 173 rumah sakit. Nah, ini kalau digabungin, ini menjadi ekosistem yang kuat. Dan terbukti di COVID kita sudah buktikan gitu, ketika rumah sakit BUMN mesti membuka 50% dari total tempat duduknya untuk COVID. Nah, fungsinya rumah sakit apa? Bisa mulai nyoba herbal di rumah sakit kita. Masa obat asing terus? Ini ekosistem. Nah, kita sudah membentuk 12 ekosistem. Nah, tetapi kan ada perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak masuk grouping ini, klaster ini. Contoh, BUMN yang namanya lahan industri. Nah, itu kan belum masuk. BUMN yang air, seperti Jasa Tirta yang memegang bendungan-bendungan, belum masuk nih ke ekosistem ini. Kan nggak mungkin Jasa Tirta dimasukin ke ekosistem PLN sama Pertamina, kan nggak mungkin. Atau Jasa Tirta masuk ke ekosistem pariwisata, kan nggak mungkin. Nah, ini memang kita bikin istilahnya Dana Reksa yang merupakan perusahaan yang sudah lahir dari tahun 76, ya, dan di situ juga ada BPPN dulu, PPA sekarang namanya. Ini udah punya perusahaan dan ekspertis di transformasi dan restructuring untuk yang lainnya. Dana Reksa fokus kepada 3 hal. 1, ya, menutup atau memperbaiki BUMN yang tidak sehat, yang di luar klaster. Kedua, meningkatkan, ya, potensial BUMN yang di luar klaster seperti tadi Jasa Tirta, yang bendungan dan lain-lain. Yang ketiga, kita juga memegang saham-saham minoritas, ya, di Indosat. Itu kita punya saham 9-14%. Kita punya saham di Sokvin, perusahaan palm oil atau kelapa sawit, ya, yang dimiliki dari zaman dulu oleh asing. Kita punya di situ. Dan lain-lainnya. Nah, ini lebih baik di grouping di sini. Dan hasilnya sudah ada. Ketika mereka saya konsolidasi, sekarang total asetnya 49 triliun. Ya, dengan profitabilitas naik dari 400 ke 700 miliar. Jadi makin sehat. Menciptakan ekosistem yang tadi Bapak bilang gitu. Ketika satu perusahaan yang biasanya mungkin profit dan satu lagi rugi gitu. Gimana sih Pak memastikan bahwa agar tidak justru merubah dinamikanya, jadi nggak ekosistem timpang gitu atau grouping itu sesuai dengan bisnisnya. Kayak tadi kesehatan. Sama kita juga menggabungkan yang namanya tourism, ya, in journey. Itu di bawahnya apa? Ada airport, ada Sarina, ada hotel, ada Borobudur. Artinya apa? Ini ekosistem. Untuk tourism nasional yang selama ini kita terjebak sama turis asing terus. Padahal sebelum COVID jelas datanya 76% kita itu turis lokal. Jangan sampai turis lokal ini jadi penonton bagi orang kelas 2 yang nggak dilayanin gitu. Kita sekarang sedang buat roadmap 2024-2034. Karena transisi daripada BUMN itu memerlukan waktu 5-10 tahun. Nah, kita berharap menteri yang berikutnya ya bisa meneruskan legacy ini sama-sama, bukan karena saya, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Soalnya kirain saya bisa dapat bocoran nih, ada berapa lagi jumlah BUMN yang mungkin akan dibubarkan, dirampingkan gitu ke depannya dalam 2 tahun ke depan, Pak? Sekarang kita sudah menutup 173 anak cucu BUMN. Nah, ke depannya 173 nih di 2 tahun loh, ke depan. yang jelas-jelas itu kebanyakan apa ya? Holdingnya sehat, digerogotin sama anak cucu BUMN yang tidak sehat. Hanya sekedar penempatan orang, nggak bisa lah. BUMN ini kan sepertiga dari ekonomi nasional. Yang ada di BUMN itu hanya 1,6 juta. Rakyat Indonesia 273 juta. Tidak mungkin sepertiga ekonomi hanya dikuasai oleh kita-kita saja di BUMN. Nggak boleh. Kita harus menjadi ekosistem, melibatkan tadi yang namanya perusahaan kecil dan besar, melibatkan juga anak-anak muda, ya semua kita libatkan supaya ini menjadi bola salju besar yang mengakibatkan tentu pemerataan yang baik untuk semua gitu.
Tapi kalau disuruh milih antara 3 Pak, berarti lebih nyaman jadi apa sih Pak? Jadi mungkin jadi menteri, jadi presiden kah? Atau ada bayangan Presiden ke sana udah atau? itu Inter Milan. Oke, presiden Inter Milan atau pengusaha Pak? Ayo. Momentum 2022 ini ya Pak ya, Indonesia jadi presidensi G20 gitu ya Pak ya. Dan dalam hal ini Kementerian BUMN punya satu program menarik Pak, Indonesia Water Fund. Jadi gini, di G20 itu kita punya program istilahnya benchmarking BUMN dengan BUMN negara lain. Oke. China punya BUMN, UAE punya BUMN, Rusia punya, ya, Norwegia punya, ya, Prancis punya. Nah, kita ingin benchmarking kira-kira BUMN kita posisinya sudah di mana, dan ke depan harus di mana. Kedua, kebetulan memang dari 1,5 tahun yang lalu saya secara pribadi concern, peduli, sedih ketika melihat data masih ada 31 juta rumah yang belum tersambung oleh air bersih. Yang tersambung itu baru 30%-an, kalau tidak salah 12 jutaan. Kalau kita di Jakarta, coba kita lihat. Masih banyak masyarakat kita beli air kalengan. Ya, harganya sama minuman botol yang kita beli. Ini dipakai minum, ini dipakai kehidupan masyarakat. Saya masih ngelihat di beberapa daerah, ya, bahwa ada suatu tempat tinggal ramai-ramai, ya, itu tidak punya MCK. MCK-nya harus bayar Rp2.000 kalau mau buang air, Rp2.000 kalau mandi. Kalau kita sehari 3-4 kali berapa? Nah, itulah sama ketika saya mengecek toilet harus bayar. Sama pedagang-pedagang kecil jualan koran, jualan makanan harus bayar. Kasihan dong. Tetapi kalau itu seikhlasnya di pom-pom bensin, toh kan sudah ada fasilitas, itu namanya fasilitas publik kok. Gitu loh. Udah dagang bensin gitu kan. Kenapa mesti mengambil yang lain? Nah, itulah kenapa ketika saya cek, saya setelah melihat itu, saya melihat ini sesuatu yang tidak adil. Nah, sama juga mengenai air bersih ini. Kan mesti ada solusi. Nggak bisa menyalahin pemerintah daerah. Nggak bisa nyalahin pemerintah pusat. Harus ada solusi. Nah, karena itu BUMN kita mencoba waktu itu di Lamongan dan di Subang. Bisa nggak kita memperbaiki ekosistem air bersih ini? Dari mulai airnya diproses sampai ke rumah. Tapi ini bisnis proses. Tidak bisa gratis. Tapi sumber dananya nggak dari APBN Pak, dari mana ya, Pak? Justru ini kan tadi mesti sehat. Ya kan nggak mungkin yang namanya BUMN selalu mesti disuntik APBN. Kalau PLN disuntik APBN buat listrik masuk desa, ya harus. Ya. Banyak hal lain yang BUMN juga harus melakukan aksi kooperasi selama itu hitungan usahanya baik. Dan menjadi solusi. Masyarakat tidak bayar air mahal, tapi mesti bayar, tetapi airnya bersih. Ya, kapan lagi? Kayak di luar negeri, air keran bisa diminum. Kita kemana-mana coba minum di restoran pasti air botol. Coba kalau di luar negeri, masih bisa, saya minta dong tap water. Tap water. Gratis. Di kita semua harus bayar air. Nah, ini kan kayak gini-gini kita harus keseimbangan. Bukan berarti kita anti, enggak, tapi keseimbangan itu harus terjadi. Kan kita sepakat ekonomi kerakyatan. Nah, disitulah ketika Subang dan Lamongan setelah 1,5 tahun berhasil ya. Nah, baru saya memberanikan diri. Kenapa kita tidak juga launching yang namanya Clean Water Fund? Ya, pendanaan buat air bersih secara profesional. Nah, kita menargetkan terkumpul angka 300 juta. Supaya apa? Dari 300 juta ini, sukses story yang ada di Subang, Lamongan, kita bisa karbon copy lagi ke daerah-daerah lain. Ya,
31 juta rumah masih memerlukan air bersih. Tapi Pak Erick ini kan sudah berjalan 3 tahun, ke depannya masih ada 2 tahun. Target-target spesifik yang mungkin ingin dicapai saat Kalau memimpin secara laba bersih, kita mengharapkan ada peningkatan setiap tahun. Dividen kita harapkan ada peningkatan. Jumlah BUMN yang makin sehat harus lebih banyak. Jumlah BUMN yang bisa go public harus lebih banyak karena ini bagian check and balance ya. Saya tidak sempurna, tim saya tidak sempurna, Kementerian BUMN tidak sempurna. Tetapi kita berbuat maksimal yang terbaik supaya apa? Transformasi yang terjadi hari ini bisa dirasakan dan ada hasil. Apakah transformasi ini selesai di sini? Tidak. Mesti ada tadi yang saya sampaikan roadmap berikutnya. Supaya tadi kita mempunyai keseimbangan yang lebih besar melawan tentu perusahaan-perusahaan besar global yang bisa memonopoli market kita. Kita tidak anti asing. Tapi sampai kapan negara kita hanya dijadikan market oleh bangsa lain? Sampai kapan lapangan pekerjaan kita hanya dipakai buat bangsa lain? Sampai kapan pengusaha kita jadi pengusaha orang lain? Sampai kapan yang namanya sumber daya alam kita dipakai untuk pertumbuhan ekonomi? Itu sudah waktunya kita punya roadmap sendiri. Bukan kita anti siapa-siapa. Tapi kita harus punya roadmap kita sendiri. Kalau kita bicara nih Pak, terakhir soal BUMN, Kementerian BUMN, Erick Thohir, akhlak. Ini 3 hal yang sangat erat kaitannya. Di 3 tahun ini Pak, menurut Bapak, boleh sambil minum dulu Pak. Menurut Bapak, sudah tercapai belum nih tagline akhlaknya? Berapa persen untuk bisa mewujudkan itu? Belum lah. Kan saya rasa transisi kultur itu perlu waktu. Ya. Kita bicara akhlak itu bukan berarti simbolik politik. Karena saya merasakan ketika almarhum bapak saya merantau dari desa, yatim, miskin, dia bisa membuktikan dengan segala keterbatasannya dia bisa jadi orang sukses. Bisa memberikan pendidikan yang luar biasa kepada saya dan keluarga. Ibu saya ya itu sangat punya disiplin yang luar biasa. Artinya apa? Pendidikan di keluarga itu penting. Ya, pembangunan kultur itu, karakter itu penting. Tidak mungkin transformasi BUMN bisa terjadi hari ini kalau tidak ada transformasi sumber daya manusianya. Nah, fondasinya memang apa? Karakter. Nah, kenapa akhlak? Ya karena tadi itulah karakter artinya. Secara general lebih besar. Nah, disitulah kita masukkan poin-poin apa? Kolaboratif, adaptif, ya kan? Ini amanah yang harus dijaga, loyalitas. Kita lakukan itu. Apakah itu akan sempurna? Tidak. Tetapi dengan ada fondasi daripada ini, core values ini yang kita harapkan, itu mengingatkan. Mengingatkan kita, ini penting. Yang namanya pemimpin, kesempatan bekerja di BUMN adalah Anda putra-putri terbaik bangsa ini. Hanya 1,6 juta. Seleksinya aja susah Pak. 1,6 juta loh, dari 273 juta. Dan ketika ada COVID, ya, ketika yang lain potong gaji, di BUMN nggak potong gaji loh. Nah ini yang saya harapkan, kenapa dengan ada fondasi ini menjadi dasar sama bangsa kita. Bangsa kita tadi saya sampaikan kaya market, kaya sumber daya alam. Tapi jangan jadi bangsa Indonesia yang kalahan. Nanti akhirnya apa? Kita jadi bangsa penonton. Padahal pusat pertumbuhan ekonomi dunia ketika China di tahun 80, sekarang orang melirik Indonesia. Pak Erick menjelaskan dari hulu ke hilir tentang berbagai hal kompleksitas yang ada di Kementerian BUMN nih. Ya mungkin ini jadi salah satu faktor ya Pak ya. Akhirnya Bapak juga masuk dalam misalnya ada sejumlah lembaga-lembaga yang memasukkan nama Bapak dalam bursa kedepannya gitu ya Pak, di tahun politik kedepannya gitu. Tapi saya nggak mau membahas lebih lanjut terkait dengan itu, tapi kalau disuruh milih antara 3 Pak, berarti lebih nyaman jadi apa sih Pak? Jadi mungkin jadi menteri, jadi presiden kah, atau ada bayangan Presiden kesana, udah atau itu Inter Milan. presiden Inter Milan atau pengusaha Pak? Ayo. Jadi gini, kita harus bekerja dengan hati.
Ya, dimanapun saya ditempatkan, saya memberikan yang terbaik. Apakah ketua Asian Games, apakah waktu itu jadi pengusaha, apakah dipercaya menjadi presiden Inter Milan, kita harus berbuat yang terbaik. Apakah karena hasil yang baik itu diapresiasi, itu hal yang perlu menjadi apresiasi. Tetapi jangan justru diapresiasi itu jadi kita nggak nginjek tanah, jadi racun. Ya. Ingat loh, pujian itu sering jadi racun, kritik itu menjadi obat. Nah, jadi apa yang dilakukan sekarang, survei-survei, itu sesuatu yang merupakan apresiasi. Pertanyaannya, apakah survei itu dibayar? Kan enggak. Orang mereka jalan, semua nama ada. Nah, justru itu introspeksi buat saya dan tentu kementerian saya, bagaimana kita harus kerja lebih giat lagi. Saat ini fokusnya seorang Erick Thohir adalah bagaimana mencapai target-target yang ada, menyelesaikan semua pekerjaan ini rumah masih yang ada di banyak BUMN. kerjaan yang harus selesai, kita lakukan aja. Habis ini juga mau langsung kerja lagi katanya Bapak. Terima Ya, kasih banyak. nggak dibuat-buat ya, silakan cek sendiri. Benar. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi waktunya untuk CNN Indonesia dan sehat selalu ya Pak. Kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan dari Erick Thohir di Kementerian BUMN selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak. Mohon dukungan CNN juga. Ya, demikianlah special interview bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.